Jakarta dianggap sebagai kota dengan, bukan dianggap, datanya, metriknya itu sebagai kota dengan kualitas udara terburuk. Lu cek, nggak hanya Jakarta, yang lain juga banyak. Tapi kenapa Jakarta? Ya karena kendaraan mobil di sini banyak, motor di sini banyak, pabrik di sini sekitar sini banyak. Udah gitu kelembapannya tinggi. Welcome to Peng Peng Peng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Peng Peng Peng, yang di YouTube kita udah jarang ngomong kesehatan. Sebenarnya topik kesehatan itu sering saya omongkan, tapi bersama dengan media kesehatan sendiri namanya Peng Peng Peng, tapi di Instagram dan Reel. Kenapa sih saya lebih konsen ke Reel? Karena di Reel itu videonya 30-60 detik dan bisa di-share ke banyak orang dan tidak bisa sembarang di-save dan diedit. Di YouTube itu saya sering banget edukasi kesehatan tapi di-cut-cut dan mengakibatkan terjadinya misinterpretasi dan di-update di TikTok. Di TikTok, kenapa jarang Tirta update kesehatan? TikTok tuh kalau saya nggak bahas berbau seksual nggak akan viral. Padahal saya tuh ngapain saya bahas seksual mulu, kayak topik kesehatan tuh nggak hanya itu doang gitu loh. Banyak hal-hal kesehatan lain yang disepelein padahal itu penting bagi kita. Contoh topik kesehatan penting. Nih, mitos fakta ya, mitos fakta. Belean atau kena penyakit mata itu pakai kacamata hitam, Dok. Karena kalau kita saling melihat orang yang kena infeksi mata, itu akan ketularan. Lu bayangin Daniel sakit mata, Jonathan sakit mata, terus gue lihat dia, terus gue sakit mata. Itu nggak kayak gitu, nyet. Ya Allah. Ya kan? Itu nularnya juga lewat droplet gitu loh. Atau lu kasih mata gini kotoran, ih mantap nih nggak mata lu, itu ketularan. Bukan airborne, Pak. Airborne kan dari sini kan, iya. bukan dari mata kan. Jadi lu mau pakai kacamata hitam, tapi lu bersihin, hacing kena Daniel juga akan sakit mata, anjing. Topik kayak gini tuh malah harusnya lebih penting gitu loh. Makanya dibilang kenapa kok saya jarang edukasi di YouTube. Lu lihat ya edukasi kesehatan gue di YouTube, ya kan? Dipotong semua, jadi misinterpretasi, bahaya itu. Edukasi kesehatan itu enggak, makanya gue kasih menit tiap kali edukasi kesehatan. Kenapa? Karena kalau lu mau dengarkan sepatah-sepatah, jadinya malah misinterpretasi, bahaya. Contoh kalau gue ngomong soal abortus, ya kan, abortus kriminalis tuh dilarang kan. Tapi kalau abortus dikarenakan dia memang bayinya itu sudah ada, janinnya itu ada hal yang membahayakan ibunya, itu boleh. Tapi kalau tuh dipotong, wah bahaya coy. Gue bisa dituduh dukung abortus, itu nggak boleh. Makanya memotong edukasi kesehatan YouTube tuh harusnya nggak boleh. Makanya gue edukasi di Reel sama Peng Peng Peng, karena gue selalu mengucapkan yang semenit yang tidak menimbulkan bias. Video gue tuh tampang gue di TikTok tuh banyak, padahal bukan gue tuh yang update. Akun apa itu diupdate, dipotong, terus ditambahin narasi. Bahkan ada yang gunain video TikTok gue untuk iklan obat, padahal gue nggak pernah terlibat. Gue pernah cerita mengenai madu atau kerokan, habis itu dia iklan madu tanpa izin gua. Video gua di stage terus ditambah iklan madu, tuh nggak boleh. Itulah kenapa gue jarang banget edukasi di TikTok. Kenapa? Karena gampang di save dan bisa dimisinterpretasikan dan dibuat seolah-olah jadi bias. Lu lihat berapa nakes yang akhirnya kena edukasi di TikTok. Kemarin bidan, ya kan? Gue nggak tahu bidan apa enggak, karena konten TikToknya itu bidan, yang dia dancing di samping ibu yang melahirkan. Ya kan? Padahal dalam kacamata dokter, itu banyak yang hujat dokter. Lah itu bukan dokter. Ya kan? Karena merekam pasien tanpa izin pasien. Ya sekarang bini lu lagi lahiran, logikanya lu suaminya, lu rekam, lu update sambil ketawa. Lu sebagai suami pasti ngelarang kan? Nah, itu nggak boleh. Menggunakan HP selama di rumah sakit, itu boleh untuk laporan. Laporan ke senior, ya kan, laporan ke dokter penanggung jawab, laporan hasil pemeriksaan, dan tidak boleh diupdate di media sosial, tuh nggak boleh. Misal, gue fotoin ronsen orang, gue lapor ke DBCP gue. Dokter, izin, saya Dokter Tirta ingin melaporkan pasien A usia berapa, hasil ronsennya seperti ini, tindakan apa yang dilakukan, rujuk, naik ke ranap atau dipulangkan. Udah. Tapi kalau lu update hasil ronsen itu di medsos tanpa izin pasien atau tanpa seizin DPJP dan rumah sakitnya, lu bisa kena membeberkan rahasia medis. Lu inget, rekam medis itu yang boleh buka adalah dokter. Pasien aja nggak boleh minta rekam medis tanpa seizin pengadilan dan polisi. Mati.
Lu bayangin coy, rahasia itu. Ya kan? Itulah alasan gue jarang banget konten di TikTok. Dan bahkan gue nggak menghujat apapun ya. Konten yang viral itu seksual. Terus lu nyalain nakes, kenapa pada buat konten seksual? Karena searchingnya tuh itu semua. Kalau kita bahas bab perkentuan lah, bab kelamin lah, bab seksual, bab kondom, bab apa, itu selalu viral. Artinya apa? Ya algoritma, lu nggak bisa nyalain, TikToknya jelek. Ya karena orang yang menggunakan itu, aplikasi TikTok, itu searchingnya rata-rata itu. Makanya rata-rata di sortir. Kalau ada update seksual terlalu vulgar tuh di-delete sama TikTok. Nah, gue kenapa pengen edukasi di Twitter sama Reel? Karena di Reel itu nggak bisa di-save. Save tapi nggak bisa langsung disebarkan. Akan kelihatan itu dari siapa, harus screen record. Gitu loh Bambang. Maka gue bukan nggak mau edukasi di YouTube gitu loh, karena sering di-cut, dibuat iklan-iklan nggak jelas. Ya kan? Terus sekarang gue bilang nih, ya kan, kayak itu yang penyakit mata, polusi. Ya kan? Gue pengen statement polusi. Panjang sebenarnya. Jakarta dianggap sebagai kota dengan, bukan dianggap, datanya, metriknya itu sebagai kota dengan kualitas udara terburuk. Lu cek. Nggak hanya Jakarta, yang lain juga banyak. Tapi kenapa Jakarta? Ya karena kendaraan mobil di sini banyak, motor di sini banyak, pabrik di sini sekitar sini banyak. Udah gitu kelembapannya tinggi. Udah gitu pandeminya tuh udah mulai selesai, maka orang aktivitas lagi pakai motor. Ya kan? Bahkan ada orang yang ngeritik polusi itu sambil dari mobil, sambil ngerokok. Anjing polusi, ya lu tuh kan juga ngasilin polusinya. Lu ngetik polusi dari mobil, terus solusinya apa dok? Ya lu kurangi pemakaian motor, lah ribet, ya berarti ya udah kan elunya yang nggak mau. Lu cuma bisa nyalahin stakeholder tuh government. Oke, lu salahin. Nah terus salah lu apa? Ya kan? Ya ribet tuh kalau pakai transport umum, berarti elunya. Ya kan? Sebenarnya niat itu kan simpel. Contoh, gue tiap hari pakai mobil sama motor. Biasanya gue pakai mobil. Terus gue turunkan, gue nggak pakai mobil lagi gara-gara kecelakaan. Gue pakai motor sama sepeda. Ngefek gak? Ngefek gak itu? Ngefek. Biasanya gue pakai mobil itu 1 liter bisa buat 7 kilo doang. Kalau Jaguar. Berarti gue boros bensin kan? Kalau gue pakai motor 1 liter bisa 25 kilo. Kalau Supra, bisa 140 tuh. Kalau Matic mungkin 120. Ya kan? Terus gue pakai motor cuma 3 hari. 3 hari pakai sepeda. Ngefek gak? Bayangin kalau semua orang kayak gitu. Bayangin kalau semua orang kayak gitu. Bayangin kalau semua orang mengurangi penggunaan mobilnya secara sadar. Oke lah, gue pakai mobil hari Senin, Rebu, hari genap. Ya kan? Tujuan dibuat ganjil genap tuh buat apa? Biar lu pakai mobil di hari genap, pas hari ganjil, lu bisa pakai Gojek. Atau lu pakai apa itu namanya? MRT, lu pakai sepeda, kayak gitu bos. Niat awalnya gitu, tapi yang terjadi apa? Orang beli mobil lagi yang platnya ganjil anjing. Jadi kan sebenarnya niat masing-masing orang. Terus ini macet, Jakarta macet. Yang lu salahin siapa? Jakarta macet, ya lu juga penyumbang macetnya, kintil. Ya kan? Kecuali lu naik MRT, lu naik busway, lu ngata-ngatain orang macet, boleh karena lu sudah berjasa mengurangi polusi dengan menggunakan transport umum. Lu tahu gunanya jalur sepeda buat apa? Bukan buat pelotonan anjing. Minum dulu lah mineral. Tahan kanan. Lu tahu kenapa kok apa namanya itu dibuat jalur sepeda? Bukan buat olahraga pagi doang. Tapi buat orang menggunakan itu di Sudirman back to work. Gue tahu sekarang kenapa jalur sepeda dibuat di Sudirman doang. Kenapa? Karena untuk orang supaya naik MRT atau naik KRL bawa sepeda dari Fatmawati misal terus ke Sudirman naik sepeda. Bayangin lu naik mobil biasanya 30 kilo. Sekarang lu naik mobil 20 kilo dari KM 21 sampai 30 lu sepeda. Efektif nggak ngurangi? Efektif. Niatnya tuh gitu, adok 10 kilo. Ya, lu kalau menghemat 10 kilo tiap hari,
Lu gantiin itu bensin 1 liter kan 10 kilo. Let's say semua 1 liter 10. 1000 mobil menghebat, berarti ada 1000 liter yang akan dihemat. Berarti banyak gas tuh nggak akan jadi seperti ini. Lucunya orang tuh saling menyalahkan demi polusi, padahal problemnya manusia itu sendiri. Termasuk salah satunya saya. Makanya saya sekarang berusaha untuk pakai motor doang, ya kan? Mengurangi diri pakai mobil, mengutamakan pakai MRT, apalagi kantor gue tuh di depan MRT. Terus naik sepeda. Gue kalau ke paspor naik sepeda. Kehujanan ya udah. Ya kan? Nah, coba kalau ini gue sharing di YouTube tanpa menit. Dibikin statement. Lu tai. Terus nanti dibuat. Tirta menjelek-jelekan orang anjing. Itu kan ada video utuhnya monyet gitu loh. Yang gue kesel tuh adalah lu tuh selalu nge-cut video orang. Ya kan? Terus lu buat narasi lu sendiri. Itu alasan gue nggak mau edukasi di YouTube lagi. Males anjing di-cut-cut kayak gitu. Nah, nanti ada yang bilang, Dokter Tirta bahasanya kasar. Ya skip. Itulah gunanya parental advisory. Lu batasi anak lu dari gadget, makanya biar nggak ngeliti gua. Itu polusi tuh. Terus sekarang orang marah-marah, Jakarta polusi. Apa bahaya polusi? PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Jadi penyakit PPOK atau dan bisa berakibat jadi emfisema dan kanker paru dan asma dan bronkitis kronis itu tidak hanya dari rokok, asap industri, asap knalpot kendaraan itu bisa meningkatkan kemungkinan kena kanker paru. Ya saya kan kendaraan elektrik. Ya lu pikir PLN itu sumber listriknya dari mana? Ada PLTA, ada PLTU. PLTU. Dan batu bara. Iya kan? Ih, kesel gua anjing. Yang bisa tuh mobil tenaga surya. Jalan kalau siang. Tapi malam. Ya bisa kan nyimpen. Iya. Berarti harusnya jalur sepedanya diluasin dong, jalur mobilnya kecil. Iya kan dok? Oh masuk akal. Masuk akal. Terus bayar pajaknya. Ya sekarang gini. Nih bener nih. Bagus nih. Lu tahu di Singapura sama Jepang kenapa mobilnya bisa dibatasi? Di Singapura ada kebijakan tiap 5 tahun ganti mobil. Ya. Di Jepang ada kebijakan pajak mobil itu mahal sekali, bener? Tuh. Makanya mobil yang murah itu mobil yang 900 cc ke bawah. Namanya K-Car di Jakarta. Mobil kotak-kotak, ya kan, yang kecil-kecil. Bang, di Indonesia mau dinaikin pajaknya kendaraan aja ngamuk. Nah, itu dia. Gimana itu? Dibuat mau kebijakan tiap 5 tahun ganti ngamuk. Kami kan bisanya beli mobil bekas, ngerti gua, itu makanya ada mass rapid transport. Sebuah negara dikatakan maju kalau dia bisa menyediakan sistem kesehatan yang baik bagi masyarakatnya, sistem transportasi yang baik bagi masyarakatnya, dan pelayanan publik yang baik bagi masyarakatnya. Itu baru dikatakan developed country. BPJS kita nombok, transportasi macet, dan polusi banyak, KTP masih difotokopi. Berarti itulah alasan kenapa Indonesia dikatakan developing country, terlepas dari pendapatan per kapita. Dokter kok ngomong pendapat? Ya kok kan pengusaha juga. Itu masalahnya. Maka aku nggak mau edukasi kesehatan di YouTube lagi. Seringnya di reel, ya udah cuma semenit, tapi nggak dipotong-potong. Kemungkinannya untuk kita dipotong dan dibuat bias untuk hal yang aneh-aneh terminimalisir. Ini kasih menit yang gede. Jangan dikirim gede belakang latar gua. Lu tanya deh, semenjak gua tabrakan, 2 mobil gua ditabrak coy di depan kantor sendiri. Mazda peok, Jaguar peok. Gua kemana-mana sekarang pakai Vespa yang diberikan Prep Studio. Dan pakai sepeda. Gua tiap hari hanya 18 kilo. Dari Cawang ke Fatmawati itu 9 kilo. PP 18 kilo. Dan sisanya gue pakai sepeda terus. Jadi gue hanya menggunakan, kalau 1 liter 18, gue hanya ngantor tuh 6 hari. Jadi gue hanya menggunakan 6 kali 18. Berarti sekitar 108 liter. 10,8 liter. Itu yang maksud gue beritahukan. Gue bisa menghemat daripada gue memakai mobil sedan yang 1 liter hanya buat 7 kilo. Itu adalah tekanan buat diri gue sendiri. Mungkin gue belum bisa maksimal. Karena di Cawang itu adanya busway. LRT-nya berhentinya di seberang gua. Tanggung.
Gitu. Kalau di Singapura tuh dibelah sama MRT kayak Jepang juga. Ya kan? Kalau lu nggak mau macet ya jangan jadi bagian orang yang membuat macet. Jangan ngeluh doang. Tanyakan pada diri lu sendiri, kaca kayak gua, Dokter Tirta. Peng. Lu harus hemat untuk bensin dan lu harus kurangi polusi dari diri lu sendiri. Gua ngomong sama kaca. Oke, gua ngepit. Panas, Dok. Gembel, Dok. Itu gunanya WC kantor. Jorok, Dok. Itu lu yang kemprok. WC kantor Susan, ini kantor gua, semua ada shower. Lu lihat, dari tim kantor yang berani goes tiap hari, gua doang. Pakai gua aja nggak ada. Jadi bukan dari kekayaan, tapi keniatan. Lu pikir Starlink tuh tiap hari goes lu anjing? Dapat duit juga. Ya gak? Berapa banyak orang yang menggunakan KRL dari Bogor ke sini? Gua justru salut sama mereka. Karena mereka gunain KRL dari Bogor ke sini. Pegawai gue yang Depok tuh banyak. Naik motor semua sama mobil. Gak ada yang naik KRL. Iya. Padahal kantor depan MRT. Iya kan? Jadi bukan karena duit. Karena niat. Orang yang berjasa buat mengurangi kemacetan adalah seluruh penumpang KRL. Kita harus menjadikan mereka pahlawan karena mereka lah, berkat mereka lah tingkat kemacetan bisa berkurang. KRL. Makanya ada namanya Integrated Transport System. Kenapa semua dipindahin ke Manggarai? Karena biar KRL, angkot, busway, Transjakarta, Trans Integrated Jakarta, LRT, MRT itu jadi satu. Sehingga orang nggak kayak gua nih, aduh dari Cawang kok nggak ada ya? Gua bisa naik busway dari Cawang, berhenti nanti di Kuningan, naik nanti LRT Kuningan, terus gua nanti nyambung di busway lagi, dari busway ke Fatmawati atau naik MRT dari HI ke Fatmawati gitu bisa. Jelas. Jadi untuk mencegah polusi ya harus dimulai dari diri sendiri, bukan cuma nyalain orang lain. Dan itu alasan gue jarang edukasi kesehatan lagi di YouTube, takut dipotong videonya. Gue pernah soalnya ngerasain, terutama yang soal mie instan kemarin. Ya kan saya makan mie instan 2 dokter, ini. Iya mie instannya aman, bumbunya, ya Allah bumbunya itu lo garamnya tuh NaCl, NaCl-nya itu yang masalah. Jadi kalau gue makan mie tapi tanpa bumbu, ya nggak apa-apa bumbunya itu loh. Karena kadar NaCl-nya bagi tubuh itu dimaksimalkan rata-rata cuma segitu doang. Kalau lo makan banyak-banyak sekaligus, itu cepat haus, tensi lo yang naik gitu loh. Saudara-saudara, di-cut bro, di-cut anjing di-cut. Di-cut itu dan dibuat bias seolah-olah gue melarang orang makan mie instan. Ya gue jujur ya, semenjak gue sepedaan, alhamdulillah gue nggak pernah makan mie instan. Lu bisa cek CCTV sini, gue nggak pernah makan mie instan lagi dari bulan Desember 2021 sampai detik ini. Tapi nanti self reward gue akhir tahun, gue akan mie instan cuma sebungkus. Kayak Luna Maya. Luna Maya kan kemarin ngomong self reward bagi gue adalah gue makan mie instan sekali setahun. Itu gue juga kayak gitu. Paham? Lu nggak makan mie instan tapi makan micin tiap hari, sama aja. Sama aja Nyet, itu sama aja. Mie instan itu yang bahaya bukan minyak. Ini loh bumbunya. Kalau lu makan 1 kali sehari itu nggak masalah. Karena kategori bumbunya itu memang batasnya segitu. Makanya dibuatnya ukurannya segitu. Kalau lu makan 2, nek. Yang buat nek itu bukan minyak, bumbunya. Tapi lu nggak, saya nggak makan mie instan dok. Tapi saya hobi makan micin tiap hari. Micin tiap hari. Iya kalau lu makan micin tiap hari dalam kategori aman. Aman. Tapi kalau berlebihan remuk tensi lu. Paham semua? Kesel gua. Dah itu aja. Nih plastik. Ini nggak gua buang, gua kumpulin. Gua kumpulin nih, kalau udah jadi banyak dijual. Dapat duit kan. Wih, Dokter Tirta kaya kata. Loh, bukan gresek. Ini namanya daur ulang. Gua kumpulin semua, ada yang gua pakai lagi tuh buat wadah kecap, buat wadah apa, sisanya ada yang gua jual. Tapi harus diuntel-untel. Itu cara polusi plastik.